Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naslianti dengan NPM 2020-10088. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategi. Materi saya pada video ini yaitu membahas tentang apa itu manajemen strategi. Yang pertama, sejarah singkat manajemen strategi. Strategi diciptakan oleh bangsa Yunani dengan tujuan untuk mencapai kemenangan dalam suatu perang, memenuhi kebutuhan perang. Strategi dibuat memberikan rincian data dan informasi tentang musuh dan dipergunakan untuk mengalahkan musuh dalam perang. Inti dari strategi adalah memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk mencapai kemenangan dalam suatu pertempuran. Selanjutnya ada falsafah strategi perang diadopsi oleh dunia perdagangan dan diterapkan dalam pasar persaingan. Penggunaan konsep strategi perang dalam dunia perdagangan bertujuan untuk mempertahankan posisi perusahaan dan juga untuk memperluas penguasaan pasar. Pada hakikatnya, implementasi manajemen strategi oleh perusahaan adalah untuk menentukan pola dan komposisi yang tepat dalam mengalokasi seluruh sumber daya untuk mencapai kinerja finansial dan non-finansial sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, ada hukum dasar ekonomi, yakni mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Selanjutnya ada definisi manajemen strategi menurut Fred R. David dan Forrest R. David. Mendefinisikan manajemen strategi adalah ilmu dan seni formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsional dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan. Fokus definisi ini terletak pada proses pembuatan kebijakan dan koordinasi implementasi lintas fungsional dalam perusahaan. Selanjutnya, substansi manajemen strategi. Menurut Bala et al. 2009, manajemen strategi merupakan suatu metode dan perilaku eksekusi yang dihasilkan dari perpaduan dua unsur utama, yakni sosiologi dan ekonomi. Substansi unsur sosiologi dalam manajemen strategi terfokus pada pelaku yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sedangkan substansi unsur ekonomi terfokus pada kinerja finansial dan non-finansial. Substansi manajemen strategi adalah merancang strategi berdasarkan kolaborasi antara unsur internal dan eksternal. Perusahaan dengan tujuan menciptakan strategi baru bernilai sinergi, dan pada sisi lain di luar perancangan substansi manajemen strategi adalah menjaga eksistensi dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dari sudut pandang holistik, manajemen strategi seyoganya melakukan kolaborasi strategi internal dan strategi eksternal. Kemudian penelitian komponen pokok manajemen strategi. Yang pertama ada formulasi tujuan, kedua analisis pasar industri, perusahaan dan lingkungan, ketiga sumber daya internal dan eksternal, keempat implementasi pengawasan evaluasi. Kemudian substansi aktivitas evaluasi, bukan untuk menentukan salah atau benar dalam implementasi, akan tetapi untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi pada saat implementasi. Kemudian ada komponen pokok manajemen strategi. Pertama ada perancangan strategi, kedua formulasi tujuan, ketiga sumber daya, keempat analisis pasar, kelima implementasi, enam pengawasan, dan terakhir ada evaluasi. Kemudian pada hakikatnya, perancangan manajemen strategi merupakan tugas pokok para petinggi perusahaan atau manajemen pusat perusahaan. Isu strategis menjadi hal penting karena terkait dengan faktor-faktor yang berdampak pada eksistensi perusahaan. Dampak berasal dari eksternal dan internal yang perlu diantisipasi. Yang pertama, politik dan peraturan pemerintah, kedua, fenomena perekonomian, ketiga, perilaku penjual dan konsumen, empat, perilaku internal organisasi. Kemudian ada manfaat manajemen strategi bagi perusahaan atau organisasi, mencakup dua bidang operasi. Bidang finansial, dalam arti manajemen strategi membantu memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan. Yang kedua, bidang non-finansial, dalam arti manajemen strategi membantu memperbaiki dan meningkatkan efisiensi kerja. Lanjut, beberapa kekeliruan pemahaman yang menjadi perangkap dalam implementasi strategi.
yakni 1. Strategi berfungsi sebagai alat pengawasan, 2. Strategi hanya untuk memenuhi persyaratan formal, ketiga, strategi disosialisasikan hanya untuk rutinitas dan simbolis, 4. Strategi diabaikan sebagai pedoman kebijakan, 5. Strategi terlalu sakral dan formal, 6. Strategi terlalu rumit, 7. Strategi terlalu birokrasi, 8. Strategi mengabaikan perkembangan pasar, 9. Strategi yang terlalu percaya diri atau optimis, 10. Strategi tidak cermat. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai manajemen strategi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.